Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini yang insyaallah penuh barakah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu adinul Islam. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya sebagai MC akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan muhadarah pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama yang adalah pembukaan, acara yang kedua yang adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yang adalah tausiah, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara muhadarah pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yakni adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Anam. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha faqihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran tersebut dapat memperlancar pada acara pada malam hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya yang adalah tausiah. Untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Akhi Walad Muqaddas. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat Islam dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam malam yang kita cintai ini guna melaksanakan muhadharah pada malam hari ini. Tak terlupakan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Terkait dengan disampaikannya pernyataan, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Setelah menyebutkan tawakal ini mengandung rahasia yang halus dan tujuan yang mulia. Siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka datangnya pertolongan Allah itu tidak lambat. Maka hendaknya dia tidak berputus asa terhadap kasih sayang dan rahmat Allah, serta tidak memutuskan harapannya untuk menggapai jalan keluar. Sungguhnya jika dia bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka tidak mustahil akan datang solusi kepadanya dan tidak diragukan lagi dia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Tetapi perkara-perkara itu memiliki waktu-waktunya tersendiri. Ketetapan takdir itu juga memiliki usia yang harus dipenuhi hingga pada batas akhirnya, dan segala sesuatu itu di sisi Allah memiliki batas waktu tertentu. Tidak ada yang diperbuat oleh seorang yang bekerja selain bekerja terus bekerja hingga mendapatkan apa yang dikehendakinya atau yang lebih baik dari apa yang dikehendakinya. Hendaknya dia tidak mengatakan saya berdoa tapi tidak dikabulkan, tapi seharusnya bersikap tenang terhadap pilihan Tuhannya yang baik, keelokan perbuatannya, keagungan hikmahnya, luasan ilmunya, kesempurnaan kekuasaan. Teman-teman yang berbahagia, maka dari itu marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah, karena hanya dengan itu kita dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang serta kesalahannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tausiah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Akhi Rangga. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di aula yang insyaallah penuh barokah ini guna melaksanakan muhadharah secara bersama-sama. Tak terlupakan pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Teman-temanku yang berbahagia, setiap manusia pasti ingin bisa masuk surga dalam kehidupan akhirat. Rasulullah mengemukakan hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini.
untuk bisa memasukinya. Beliau bersabda yang artinya, jaminlah untuk 6 perkara darimu, aku jamin surga untukmu, yaitu benarlah apabila berbicara, tepatilah janji bila berjanji, sampaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluanmu, tahanlah tanganmu, dan tahanlah pandangan matamu. Teman-temanku yang berbahagia, berdasarkan hadis tersebut, ada 6 hal yang harus kita jaminkan kepada Rasulullah yang membuat beliau menjamin kita masuk surga. 6 hal itu adalah benar dalam berbicara. Maksudnya adalah perkataan yang benar diistilahkan oleh Rasulullah dengan perkataan yang baik. Dalam hal ini hal ini adalah ukuran iman dalam satu hadis, yaitu beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, janji. Maksudnya adalah bila seorang muslim berjanji kepada orang, ia harus memenuhinya, meskipun janji itu kepada orang yang masih kecil. Yang ketiga, memenuhi amanah. Memenuhi amanah merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu tidak diakui keimanan seseorang bila ia tidak amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan merupakan hal yang harus kita jauhi agar kita bisa menjaga kemaluan. Yang kelima, menahan pandangan mata. Zina merupakan sesuatu yang sangat hina. Oleh karena itu kita harus zina merupakan sesuatu yang sangat hina. Oleh karena itu kita harus menjaga pandangan kita, maka dari itu kita harus menjaga pandangan kita agar kita tidak berdosa. Yang keenam, menahan tangan. Tangan bisa melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang muslim yang ingin masuk surga, kita harus menahan tangan agar kita dijaminkan oleh Rasulullah, agar kita bisa menyelamatkan manusia. Teman-temanku yang berbahagia, maka marilah kita senantiasa melaksanakan 6 hal tersebut agar kita dijaminkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tausiah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Akhi Ridho Dwi Pangestu. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di aula yang penuh barakah ini guna melaksanakan muhadharah secara bersama-sama. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-temanku yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Maka apabila iqamat atau sholat akan segera didirikan, maka tidak ada kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Di dalam riwayat Imam Ahmad, fala sholat illallati uqimat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang akan dilaksanakan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dicantumkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat ketika sudah iqamat. Ketika Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, beliau berkata kepadanya, "Kamu sholat subuh 4 rakaat." Teman-temanku yang berbahagia, sholat berjamaah dengan imam lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Rasulullah SAW memperlihatkan ketidaksukaan beliau kepada seseorang yang berbuat seperti itu. Tetapi beliau tidak mengingkari seseorang yang mengqada atau mengganti sholat sunnah tersebut. Setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat subuh berjamaah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Teman-temanku yang berbahagia, Ibnu Abdul Bar berkata, tidak melaksanakan sholat sunnah ketika iqamat dan mengqadanya setelah sholat fardu lebih mendekati dan mengikuti sunnah, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fatuh. Teman-temanku yang berbahagia, pendapatku terkadang ada beberapa orang yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan mereka mendapati imam sudah di rakaat pertama atau rakaat kedua, tetapi mereka tidak langsung bergabung melaksanakan sholat berjamaah, melainkan menepi ke pojok masjid untuk sholat sunnah. Bisa jadi ketika bergabung dalam sholat berjamaah, imam sudah duduk di rakaat akhir. Teman-temanku yang berbahagia, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Akhi Iqbal. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini guna melaksanakan rutinitas kita, yakni muhadharah secara bersama-sama. Tak terlupakan pula salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, setiap manusia pasti tidak ada seorang pun yang menginginkan melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, akan tetapi dosa dan kesalahan manusia adalah suatu kelaziman, dan juga tidak ada manusia yang terbebas dari sebuah kesalahan ataupun dosa. Karena bahwasannya setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti suatu kali pernah melakukan dosa ataupun kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, dari ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasannya setiap orang yang beriman tidak ada yang orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi apabila dia melakukan dosa, dia ingat kepada Allah, lalu meminta ampun terhadap dosanya dan berhenti dari kesalahannya. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, salah satu cara untuk menghapus semua dosa-dosa kita selama di dunia ini yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun yang dimaksud taubat di sini adalah taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat dan memperbanyak amal-amal kebaikan, karena dengan amal-amal kebaikan dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, maka daripada itu, sebagai orang yang beriman, marilah kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah kita perbuat selama di dunia ini, dan marilah kita untuk senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan semoga Allah SWT dapat memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang serta kesalahannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aki Huda.
Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini guna menegakkan salah satu rutinitas kita, yakni apa? Muhadharah secara bersama-sama. Mudah-mudahan amalan demi amalan, usaha demi usaha yang telah kita kerjakan bisa diterima oleh Allah di sisinya sebagai amalan yang soleh. Amin. Tak terlupakan pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. My friend yang berbahagia, ini apa? Geloda. Salah, ini minuman. Ini kadarnya halal apa haram? Haram. Lah ini punya aku. Nah, jadi ini adalah minuman halal, haram jika kita curi. Dan di dunia ini ada dua jenis minuman, satu minuman halal, satu minuman haram. Satunya diperbolehkan, satunya dilarang. Minuman halal diperbolehkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan jika kita minum. Kita minum ini bahaya apa enggak? Bahaya. Kayak expired. Ya kan? Nah, ya, pokok intinya nggak mengandung apa unsur-unsur yang dapat merusak tubuh, itu halal, insya Allah halal. Sedangkan minuman yang haram dilarang karena dapat merusak tubuh dan juga dapat memabuk helakan, dan juga jangan ketawa Ben, dan juga dapat menghilangkan akal pikiran seseorang. Dan banyak sekali jenis-jenis minuman haram yang ada di muka bumi ini. Contohnya apa? Mai, apa Mai? Apa Mai? Apa? Amer, waduh. Terus Po. Kamu kok ngerti Mai? Kamu pernah ya Mai? Pernah Mai? Aduh, ya pokoknya gitulah. Bahkan ya kita ambil contoh lah, khamr. Khamr merupakan salah satu minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan sampai ditekaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansabu, dan juga berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan juga mengundi keberuntungan dengan anak panah, rijsun, merupakan perbuatan yang keji, min amalis syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, dan jauhi hal tersebut agar engkau termasuk orang-orang yang beruntung. My friend yang berbahagia, jangan tawa, saya emang nggak bisa bahasa Inggris. Dari tersebut sudah menjelaskan kepada kita bahwasannya khamr dilarang oleh Allah karena termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan bukan hanya itu, orang yang minum khamr dia sudah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Bahkan khamr merupakan bapak dari bapaknya dosa. Mengapa? Karena orang yang minum khamr terus mabuk lah, pasti pikirannya kemana-mana, hilang, nggak teratur, dan pasti dia akan melakukan semua hal sesuai dengan kemauannya. Pengen tahu, nyoba itu nyoba. Jangan dong.
Bahkan ada suatu kisah yang dapat kita ambil pelajarannya. Ya nggak bisa panjang-panjang ya. Dulu ya, kalau kisah memang dulu ada seorang kiai namanya Barsesa. Kalau tulisan bahasa Indonesianya Barsesa, tapi kalau kita orang Jawa nggak enak, jadi Barseso aja. Barseso ini dia seorang kiai, ulama besar, dan dia beribadah kepada Allah 220 tahun tanpa maksiat. Bayangkan, kamu sehari tanpa maksiat bisa apa enggak? Bisa apa enggak, Ben? Bisa. 220 tahun tanpa maksiat, dan dia juga mempunyai pondok besar, dan dia mempunyai 60.000 santri elit, sangat elit wis. Sampai-sampai saking elitnya 60.000 santri tersebut dapat terbang di angkasa. Heran kan? Ya aku juga heran. Itu tanpa alat-alat modern dan lain-lainnya. Itu karena kesolehannya Barseso tersebut. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada masyarakat dan juga makhluk langit dan juga masyarakat bahwa Barseso itu akan mati dalam keadaan kafir. Percaya atau tidak, mati dalam keadaan kafir. Ya bisa. Yaitu, dan ketika iblis mendengar tersebut, dia pun mempunyai tekad sangat besar. Waduh, ini kayak bisa ini. Akhirnya dia pun berangkat ke tempat Barseso dengan menyamar kayak Pak Andila, menyamar kayak Ustadz. Terus dia bilang ke Barseso, saya di sini datang agar membimbing kamu dalam hal beribadah. Terus dia juga berkata, jika orang yang ingin beribadah kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Itu katanya iblis, jangan diikuti ya. Katanya iblis gitu. Akhirnya iblis pun beribadah sampai 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa tidur. Ya namanya iblis, ya kuat, tanpa makan, tanpa tidur, minum, segala lain ini. Pertama yo dianggap biasa sama Barseso ini. Biasalah, bohongin. Tetapi setelah melihat kejadian itu 3 hari 3 malam tanpa tidur, tanpa makan dan lain-lain, heran, tanya apa resepnya. Ternyata iblis ngomong, waduh kena jebakan. Dia berkata, sesungguhnya aku seperti ini karena saya menyesal dengan suatu dosa. Jika kau pengen seperti aku, maka lakukanlah satu kemaksiatan. Terus ditawani sama iblis, coba kamu berzina. Kata Barseso, oh enggak, dosa itu besar. Terus coba kamu membunuh orang. Oh waduh ya jangan, nah, itu enggak mau. Coba sing terakhir wis, terakhir minum khamr, bukan koda kopi nih, khamr. Nyepelekan Barseso, oh hal tersebut wis aku milih ini aja. Akhirnya iblis pun, kan namanya iblis kan, tahu tempat-tempatnya di mana. Kamu nyoba ke desa ini, Suko gitu. Jangan negatif. Itu berangkat. Akhirnya Barseso ini berangkat ke Suko. Ya tempat itulah. Jangan ketawa. Pokoknya ke tempat itu, dan dia membeli khamr. Setelah membeli khamr, lah kok sing jualan cantik. Waduh. Kesalahan Barseso itu beli di situ, minumnya di situ. Pas minum di situ, akhirnya nafsu ini muncelak tinggi, ya seperti itulah. Akhirnya dia berzina. Setelah berzina, iblis datang, seret, tapi nyamar, nggak terima kan. Weh, ini aneh-aneh ya. Biar suami nih, biar ngundang suami nih, kan ngerti kan iblis. Akhirnya Barseso pun dibawa ke pengadilan, dia pun dicambuk 80 kali karena telah minum khamr, 100 kali karena berzina. Enggak itu aja, bayangkan dicambuk kan, sakit mesti nih. Habis dicambuk sebegitu kerasnya, dia juga disalib. Aduh, bayangkan, sakit pasti nih. Pas disalib, iblis berubah jadi orang lagi, berubah jadi orang lain. Datang wis, akhirnya wis kena, wis umpane cara wis dimakan. Nah, akhirnya dia bilang, gimana, enak apa enggak gitu kan. Oh ya gimana ya. Barseso langsung bilang, ya sakit dan sambatlah, katakanlah. Akhirnya iblis memberi tawaran, kalau engkau ingin turun dari sini maka cukup kamu sujud kepadaku 1 kali. Ya gimana ya kan, dengan ketekan rasa sakit yang sangat besar. Akhirnya pun Barseso, gak kuat aku. Oke, dengan isyarat. Akhirnya Barseso pun isyarat, dan dia pun mati dalam keadaan tidak membawa iman sedikit pun. Dan cerita pun the end. Teman-temanku yang berbahagia, dari kisah tersebut banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita dapatkan, terutama tentang bagaimana bahayanya khamr jika kita konsumsi.
Maka kita sebagai umat muslim, terutama sebagai santri Al-Ma'wah, marilah kita senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama khamr tersebut. Karena khamr merupakan dosa-dosa yang sangat besar dan dosa-dosa bapak-bapaknya dosa. Seperti itulah. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diri kita selalu berada di jalannya yang lurus, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di kamar tadi. Menginjak acara yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama kesimpulan adalah dari Aki Haki. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini guna melaksanakan muhadharah secara bersama-sama. Kedua kalinya salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari teman-teman sekalian pada malam muhadharah pada kali ini. Dari akhi Qodas, yakni kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah agar kita juga harus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akhi Rangga, kita harus apabila kita ingin masuk surga, kita harus menjalankan 6 perbuatan. Yang pertama yakni menjaga perkataan, jujur, amanah, dan menjaga kemaluan, menjaga mata, dan menjaga tangan. Apabila kita 6 ini bisa melakukan dengan istiqomah dan sabar, insya Allah kita akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari akhir ridho, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Dari akhir Iqbal, pasti semua orang memiliki dosa dan hendaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima pertobatan. Dari akhir Huda, yakni kita harus senantiasa meminum makanan-makanan yang halal dan minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari Qodas yaitu barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar di setiap masalah. Kesimpulan dari Mas Rangga, tidak diakui keimanan seseorang bila ia tidak memenuhi amanah. Kesimpulan dari Mas Rito, tidak ada sholat yang tidak akan dilaksanakan. Kesimpulan dari Mas Iqbal, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha menerima taubat. Kesimpulan dari Mas Huda, khamr adalah minuman haram yang bisa menghapus pahala kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan yang terakhir akan disampaikan oleh Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang pertama dari Qodas yaitu bahwasanya kita harus bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangga ada 6 perkara syarat masuk surga. Yang pertama, perkataan yang benar. Yang kedua, janji yang harus ditaati. Yang ketiga, memenuhi amanah. Keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menahan pandangan mata.
Yang keenam, menahan tangan. Dan dari Mas Ridho, apabila iqomah sholat akan segera didirikan, maka tidak ada kecuali sholat fardu. Yang keempat, Mas Iqbal, sebanyak apapun orang yang ilmunya banyak pasti memiliki dosa atau kesalahan. Dan dari Mas Huda, senantiasa kita jauhi larangan-larangan Allah dan jalankan perintah-perintah Allah. Mungkin hanya sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian susunan acara pada malam hari ini yang telah terlaksana hingga dengan lancar. Menginjak acara yang terakhir yakni adalah penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdal dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf bila banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.